Waktunya menambah ilmu pengetahuan agama Islam. Saatnya Anda ikuti obrolan Ramadan. Harmoni Ramadan. Harmoni Ramadan RRI. Terus satu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar, masih bersama Pilma Komi tentunya di menit ke-00 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya kita akan menghadirkan segera obrolan Ramadan untuk edisi hari ini 14 Maret 2025 atau 2026 maksud kami, atau bertepatan dengan 24 Ramadan 1447 Hijriah. Kami sudah menghadirkan narasumber kita yang akan siap membantu menjawab pertanyaan dari para pendengar terkait topik yang akan kita bahas hari ini mengenai karakter insan bertakwa. Sudah hadir membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang, yakni dari Seksi Bimas Islam kan Kemenang Kota Palembang, Bapak Haji Ahmad Soleh SPDI. Kita sapa dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terhubung Tad ya. Gimana kabarnya Tad sore ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah puasa juga di hari ke-24 Tad ya? 24 ya. Oke, baik. Tad kita akan membahas mengenai karakter insan yang bertakwa. Tapi sebelum itu boleh kami tanya terlebih dahulu Tad, sudah berapa lama bekerja di Seksi Bimas Islam kan Kemenang Kota Palembang ini? Sudah masuk tahun ke berapa? Tahun ke 11 ya, 12 tahun. Iya. Sudah 1 dekade lebih berarti ya? Iya. Oke, baik. Ustadz silakan kita mendengarkan terlebih dahulu materi awal mengenai karakter insan bertakwa, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa RRI Pro 1 yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini medio Sabtu 14 Maret tahun 2026 kita kembali dapat hadir di majelis yang mulia ini. Ketepatan hari ini temanya karakter insan bertakwa. Karakter insan bertakwa. Jadi ciri atau ciri khas dari seseorang yang bertakwa. Sebagaimana menjadi tujuan kita semua, akhir Ramadan ini dapat melahirkan prestasi unggul yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan takwa. Sesungguhnya di dalam Al-Quran banyak karakteristik karakter orang bertakwa, namun untuk memudahkan kita memahami karakter tersebut, bolehlah kita kutip dalam suratul Baqarah ayat awal-awal. Di situ Allah menyebutkan ada 3 karakter orang kelompok, dimanapun kapanpun akan kita temui 3 kelompok tersebut. Pertama kelompok orang bertakwa, kemudian kelompok orang kafir, dan yang ketiga kelompok orang-orang munafik. Dalam suratul Baqarah ayat awal-awal itu akan kita temui dengan jelas. Nah, karakter orang bertakwa dalam suratul Baqarah ayat awal-awal itu allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa itu orang-orang yang percaya dengan yang gaib, yang tidak kelihatan. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya dengan malaikat, kita percaya bahwa di sekitar kita ini ada malaikat, ada setan, jin. Kita percaya sesuatu yang tidak kelihatan, termasuklah siksa kubur. Semua itu adalah bagian daripada gaib atau yang tidak kelihatan. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu orang-orang yang melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan yang ketiga, orang bertakwa itu orang yang selalu semangat untuk memberikan kelebihan rezekinya dalam bentuk infak sedekah. Dan dalam bulan Ramadan ini kita mengenal istilah zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. 3 karakteristik ini tentu menjiwai semangat Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala amat indah sekali mengatakan dalam suratul Baqarah ayat awal tersebut dengan mengatakan bahwa tidak cukup hanya sholat saja,
karakter orang bertakwa itu, tetapi harus juga di backup, diimbangi dengan semangat infak, sedekah dan lain-lain yang tujuannya adalah berbagi kepada sesama kita manusia. Oke, baik. Ya, Cukup Ustadz ya? ya. Oke, baik. Pendengar, kami informasikan juga untuk yang mau bergabung silakan saja yang mau bertanya terkait karakter insan bertakwa. Tadi sudah dibahas paparan pembuka dari Ustadz Soleh ya. Sudah membahas mengenai karakter insan bertakwa. Silakan yang ingin bergabung di 0711369977 terkait topik yang sudah kita bahas boleh bertanya atau bisa juga gabung di via WhatsApp kami di 082179279090. Dan juga pendengar, kami informasikan untuk siaran kita kali ini bisa Anda saksikan juga langsung streaming di via YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Baik Ustadz, lanjut kita angkat telepon terlebih dahulu ya. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dengan siapa di mana? Tengku Ardiansyah di Tanjung Balai Karimun, Kepri, Riau. Bang Tengku Ardiansyah. Iya, di Tanjung Balai Karimun, Kepri, Riau ya. Wow, jauh ya, Tanjung Balai. Baik. Ini pendengar setia ya, pendengar Riau Pro 1. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih. Silakan, panggilannya siapa? Pak apa ini? Pak. Panggilnya Pak Tengku saja. Oh, Pak Tengku. Baik, Pak Tengku silakan, kita sudah bersama dengan Ustadz Soleh membahas mengenai karakter insan bertakwa. Iya, saya ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad Soleh ya. Iya, betul. Waalaikumsalam Pak Tengku. Ya saya tanyakan. Iya, setiap yang itu kan bertakwa. Berarti takwa itu kan taat dan patuh pada perintah Allah ya kan, bukan takut. Kalau takut cuma sekedar saja. Untuk kita meningkatkan ketakwaan kita itu, tadi kan bukannya sholat, berbagai kegiatan yang lain. Bagaimana kita untuk lebih baik ketakwaan kita itu? Satu. Yang kedua yang saya tanyakan, ini hamba Allah meninggal di dalam bulan Ramadan. Ini apakah keluarganya itu mengeluarkan zakat? Gitu. Oke. Dia meninggal dalam bulan Ramadan, apakah dia diwajibkan zakat fitrah? Saya mohon pencerahan atau penjelasannya. Saya dengar lewat radio. Terima kasih. Siapa yang narasumber ini yang apa ini? Ini Bang Pili, Bang Pili. Iya, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tengku di Tanjung Balai, Kepulauan Riau. Ustadz, silakan ditanggapi. Ya, baik ya. Jadi luar biasa pertanyaannya, pernyataannya bahwa memang betul kita diharapkan dapat mempertahankan prestasi takwa ini. Jadi takwa ini bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya pada waktu puasa saja, tetapi nanti jauh lebih berat tentu setelah puasa ini mampu tidak kita mempertahankan prestasi ini. Nah, istiqomah di dalam Islam ini memang menduduki dataran pertama. Allah mencintai orang-orang yang beramal walaupun sedikit tapi dia istiqomah. Ya, termasuklah ya nanti umpamanya sholat tepat pada waktunya. Ketika Ramadan bisa sholat tepat pada waktunya, diharapkan nanti setelah Ramadan juga bisa seperti demikian. Amin. Ya. Baik. Pertanyaan kedua, kalau misalkan seseorang meninggal di bulan Ramadan, apakah beliau masih diwajibkan untuk berzakat fitrah? Ya, jadi orang yang pernah hidup di bulan Ramadan, sempat hidup di bulan Ramadan walaupun 1 hari, tetap ada kewajiban membayar zakat fitrahnya. Oke. Demikian. Baik, sudah terjawab ya Pak Tengku di Tanjung Balai, Kepulauan Riau. Kami masih menunggu kehadiran Anda di 0711369977 terkait topik sore ini. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Pak Abu Bakar Jejawi. Pak Abu Bakar di Kanten. Jejawi. Oh, di Jejawi, di Ogan Komering Ilir. Silakan Pak Abu. Ya. Ini menurut sumber ini Ustadz Soleh ya? Iya, betul. Ustadz Ahmad Soleh. Ya, Pak Ahmad Soleh. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Soleh. Waalaikumsalam Pak Abu Bakar. Ya, berbicara tentang masalah takwa Ustadz. Nah, di mana tempat takwa itu pada diri seseorang itu Ustaz? Ya, itu aja Ustaz. Mau pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara soal takwa, di mana letak takwa itu dalam hati seseorang.
Silakan. Ya, baik ya. Ketika menjelaskan tentang takwa, pernah terkabar bahwa Rasulullah menunjuk hati. Huna. Jadi bahwa tempat bermukimnya takwa seseorang itu di dalam hati. Tapi implementasi takwa itu tidak cukup di dalam hati, tetapi juga dituntut untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Orang boleh mengatakan beriman kepada Allah, tapi tidak ada bukti, tentu tidak bisa kita percayai ya. Jadi takwa harus puasa, takwa harus silaturahim, takwa harus membaca Al-Quran, takwa harus pergi haji, takwa harus umroh dan lain-lain. Demikian. Oke, berarti harus sesuai dengan tindakan juga tadi ya? Iya. Oke, baik, silakan masih kami tunggu kehadiran Anda yang mau bertanya terkait karakter insan bertakwa di kesempatan sore hari ini bersama dengan Pak Ustadz Haji Ahmad Soleh SPDI di 0711369977 atau bisa juga langsung gabung di WhatsApp kami di 082179279090. Kita beralih ke WhatsApp dulu tadi ya. Beralih ke WhatsApp, ini ada Pak Amri di Kayu Agung, katanya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, mengapa sifat takwa itu penting dimiliki oleh setiap manusia? Mengapa sifat takwa Penting dimiliki oleh setiap manusia. ya? Karena itu menjadi tujuan akhir dalam hidup ya. Orang kalau berjalan tentu mengharapkan akan bertemu dengan tujuan. Kita pulang kampung, tujuannya akhir adalah kampung halaman. Nah, tujuan hidup ya akhirnya adalah takwa. Karena itulah maka orang berjibaku, orang berusaha, orang tentu mencari celah agar jalan menuju tempat terakhir tersebut dapat terrealisir untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Gitu. Oke, baik, sudah dijawab ya Pak Amri di Kayu Agung. Kita beralih lagi di WhatsApp kami. Di sini kita sudah juga terhubung dengan hamba Allah ini Pak, hamba Allah di Pampangan. Katanya, apa dampak bagi diri seseorang ataupun masyarakat jika seseorang memiliki karakter takwa? Berarti ini dampak positif tadi ya? Iya. Oke, silakan. Masya Allah. Jadi betul bahwa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kalau sudah bertakwa seseorang, kalau sudah bertakwa sebuah bangsa, maka akan Allah kirimkan keberkahan bukan hanya dari langit, dari semua sisi kehidupan. Keberkahan itu bisa saja ekonomi membaik, politik membaik, kehidupan sosial membaik dalam skala besar, dalam skala negara, tetapi juga dimaknai juga bahwa seseorang yang bertakwa Allah berikan ketenangan hati, keluarga, sakinah, anak-anak cerdas, anak-anak mendengarkan kata orang-orang tuanya. Jadi kesejukan akan Allah berikan kepada seseorang yang betul-betul ingin mendapatkan jati diri menjadi seorang yang bertakwa. Oke, baik, sudah terjawab ya. Hamba Allah di Pampangan, dampak positif jika bertakwa. Siap. Baik, ini ada lagi di WhatsApp kita dari Pak Mudian Marjan. Ini di Sakatiga. Oke, katanya Ustadz, zakat fitrah atau zakat mal diberikan kepada yang wajar dia menerima, tapi orang ini kurang beribadah. Gimana maksudnya? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Bapak Mudian Marjan di Sakatiga. Zakat atau zakat fitrah atau zakat mal diberikan kepada yang wajar dia menerima, tapi orang ini kurang beribadah. Itu gimana Tad? Iya, jadi sejatinya bahwa zakat fitrah, zakat mal itu diberikan kepada 8 asnaf atau golongan tersebut. Fakir, miskin, amil dan lain-lain. Tentu idealnya orang yang mendapatkan zakat tersebut orang-orang yang sudah baik kan. Idealnya, tetapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa yang kita berikan ternyata belum baik, maka ini menjadi tugas kita untuk juga mengajak kepada orang tersebut agar bisa menjadi baik juga. Demikian. Oke, baik, berarti berdampak juga Tat ya? Iya. Oke, lanjut lagi Tat, sepertinya di WhatsApp ini juga lumayan ramai ya. Ada Pak Anto di Pelaju, katanya Ustadz, perilaku apa saja yang menunjukkan seseorang memiliki sifat takwa katanya. Pak Anto di Pelaju. Iya, jadi Pak Anto
Luar biasa juga pertanyaannya, walaupun tadi sudah Dijawab ya. singgung sedikit, tapi paling tidak kita harus ingat bahwa orang bertakwa itu akan melahirkan hal-hal yang baik dirinya maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Dia akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menyenangkan bagi lingkungannya, pribadi yang menyenangkan keluarganya, pribadi yang tidak menyusahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, paling tidak. Oke, baik. Ustaz, kita lanjut lagi di telepon Ya, kita ya di siap. 0711369977. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore. Terputus, dicoba lagi boleh, silakan, mungkin gangguan sinyal ya. Oke, masih kami tunggu kehadiran Anda di 0711369977 atau WhatsApp juga boleh di 082179279090 atau bisa juga gabung di via live chat kami di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Pendengar bisa mengisi kolom komentar untuk bertanya dengan Pak Ustadz Ahmad Soleh di kesempatan sore hari ini. Ini ada lagi dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya Tengku Ardiansyah yang tadi mau bertanya, hamba Allah. Kalau hamba Allah meninggal di bulan Ramadan, apakah dia ditanya mungkar dan nakir? Katanya tadi. Ini pertanyaan berbeda ini. Kalau tadi kan boleh berzakat atau tidak. Nah ini apakah dia ditanya mungkar dan nakir? Masya Allah, ini jadi pertanyaannya berat ya. Iya. Tapi sesungguhnya memang tidak ada penjelasan ya, belum pernah terdengar ada penjelasan bahwa ketika Ramadan tidak ada proses verbal ketika orang sudah dihantarkan ke kuburan. Kata Nabi, 7 langkah yang mengantarkan maka akan datang mungkar dan nakir melakukan tugasnya, memproses verbal si hamba yang baru saja dimakamkan. Demikian. Oke, baik, sudah terjawab ya Pak Tengku Ardiansyah. Kita lanjut lagi di 0711369977. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Hamba Allah Palembang. Hamba Allah di mana? Hamba Allah di Palembang. Di Palembang. Oke, silakan terkait topik hari ini. Silakan hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Menanyakan soal zakat mal Pak Ustaz ya. Kita serahkan kepada satu yayasan pembangun madrasah, dia ada hutang. Kita bayar hutang tersebut bagaimana itu? So, asnaf 8 enggak itu? Membayar hutang yang bangun madrasah termasuk asnaf 8. Oke. Itu aja Pak ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, jadi kalau misalkan beliau membayar zakat kepada yayasan, nah yang punya yayasan ini ada hutang dengan beliau, jadi itu merupakan zakat mal bukan? Pak, siapa tadi yang Hamba bertanya? Allah. Hamba Allah tadi. Jadi kita membayar zakat dengan seseorang, yayasan lah ya, yayasan atau apa namanya, kemudian ternyata orang tersebut punya hutang dengan kita, maka ini tentu beda kasus ya. Jadi kita tetap melakukan tugas sebagai seorang muslim, akhir Ramadan kita berzakat, ya berzakat. Bahwa orang tersebut punya hutang ini lain masalahnya. Jadi dia tetap sah membayar zakatnya kepada lembaga atau apapun nama yayasan tersebut. Kasus hutang juga diselesaikan di satu sisi yang lain. Oke, berarti konteksnya beda Tat ya? Iya. Oke, baik, sudah terjawab. Hamba Allah di Palembang. Lanjut lagi Tat, sepertinya ramai sekali sore ini. Siap. Masya Allah. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Asnu Pak Asno di Kenten. Pak Asno di Kenten. Iya. Silakan Pak Asno, kita lagi bersama dengan Ustadz Ahmad Soleh. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Asno. Ini Pak Ustaz, kalau nak nanya ini kan, kalau kita dah sanggup atau tidak ada biaya pergi haji Pak Ustaz, Iya. apakah sama kita mengerjakan sholat Jumat 40 kali berturut-turut Oke. tanpa berkelang-kelang Pak Ustaz, pahalanya itu Pak Ustaz. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asno di Kenten ya. Ya, Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asno, jadi para pemirsa sekalian, seseorang yang melaksanakan ibadah haji, ya tetaplah dia akan mendapatkan apa yang dilaksanakannya. Terkait dengan apakah sama ibadah haji tersebut dengan sholat
Jumat 40 kali tanpa tanpa terputus. Saya sempat mendengarkan tersebut, tetapi saya belum ketemu dalilnya. Katakanlah oke, mungkin ada, tapi tetap saja berbeda ya nilai dengan memang betul-betul mengerjakan haji secara langsung ya. Demikian. Oke, baik. Silakan kita angkat lagi Tad ya. Siap. 369977. Assalamualaikum, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore kembali. Dengan siapa di mana? Dari Pak Sayuti di Kecamatan Rantau Panjang OI. Pak Sayuti di Rantau Panjang OI. Oh iya. Baik, silakan Pak Sayuti pertanyaannya. Mau bertanya ini mungkin agak di luar tema, tapi maaf sebelumnya Pak Ustadz. Iya. Misalnya kita memindahkan kuburan, Mm-mm. tapi kuburannya sendirinya numpang, Mm-mm. dikarenakan ada lokasi DB mau dipindahkan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, apakah berdosa, apakah boleh, apakah tidak, itu bagaimana? Oke, baik. Mohon penjelasannya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rantau Panjang. Oh iya, silakan Tad. Apa pertanyaan? Pertanyaannya, jika kita ada keluarga yang meninggal tapi dikuburkan di tanah orang. Nah, suatu ketika kita mau memindahkan ke tanah kita sendiri, ataukah berdosa atau tidak? Iya, baik. Jadi tentang memindahkan kuburan memang khilafiyah beberapa ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada tidak. Tapi barangkali rasional ya, ketika itu ada kebaikan baik bagi yang keluarga yang ditinggalkan dengan kemudian dengan orang yang terlibat dalam urusan tersebut, maka saya lihat itu boleh-boleh saja dipindahkan kan. Kuburan yang mengganggu jalan umum, jalan tol umpamanya kan tentunya mengganggu kenyamanan. Kalau ketika dipindahkan akan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat banyak, mengapa tidak dilakukan? Oke. Barangkali begitu ya. Oke, berarti tergantung kebutuhannya Tad ya? Iya. Oke, lanjut lagi, silakan saja yang mau bergabung bersama kami, mumpung durasi masih ada Ya. di 0711369977 atau bisa langsung WhatsApp kami di 082179279090 atau silakan isi kolom komentar di live chat di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Kita lanjut lagi Tad, ada pendengar kita dari WhatsApp, ada Egi Widodo di Talang Kelapa. Ini Tad katanya bagaimana hubungan antara iman, takwa, serta akhlak? Hubungan ketiganya seperti apa? Silakan Tad. Iya, jadi iman, takwa dan akhlak. Ya, iman, takwa dan akhlak tentu ya tidak bisa dipisahkan antara tiga hal tersebut ya. Bahwa strategi ya iman takwa, tetapi teknisnya adalah akhlak kalau pakai bahasa sekarang nih kan. Atau mungkin substansinya iman takwa, tapi teknisnya adalah akhlak. Tidaklah disebut orang beriman bertakwa kalau tidak ada implementasi akhlak, adab. Jadi memang tidak bisa dipisah-pisahkan antara dua atau tiga nilai tersebut. Ya. Oke, baik, cukup Tad? Ya. Cukup ya. Baik, kita lanjut lagi di WhatsApp kita. Ada Ibu Luri di KM 12 Ustadz. Ya. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya, Ustadz, bagaimana cara kita menumbuhkan karakter takwa di lingkungan masyarakat kita sehari-hari? Masya Allah. Jadi betul Ibu Luri di Palembang ya, KM 12. Jadi bagaimana menumbuhkan, menjaga sifat takwa. Pertama kata penyanyi Opik gitu, selalulah bergaul dengan orang-orang yang sama. Kalau ingin bertakwa, bertemanlah, mencarilah orang-orang yang punya karakter bertakwa. Itu rumusan yang sederhana. Orang bertakwa tentu ditemui di tempat-tempat yang baik, tidak akan ditemui di tempat-tempat yang tidak baik. Maka menjadi kewajiban, keharusan bagi kita untuk bersinergi dengan orang-orang baik tersebut. Kemudian selalulah membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. Kalau kita bersinergi dengan dengan tempat yang baik tanpa melakukan hal baik, tentu juga akan berat untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan tersebut. Demikian. Oke, baik. Ustadz, ini sepertinya pertanyaan terakhir ya di via WhatsApp kita. Ada Pak Raden di Tegal Binangun. Ustadz, bagaimana cara kita menjaga
ketakwaan di tengah pengaruh negatif lingkungan katanya tadi. Iya, jadi kayaknya mirip-mirip pertanyaan tadi sebelumnya. Memang sejatinya kita akan berhadapan dengan dunia luar ya, berhadapan dengan alam nyata. Orang bertakwa tidak juga boleh berdiam diri di masjid terus. Orang bertakwa juga harus melihat dunia luar. Ada banyak medan dakwah, orang-orang, sahabat-sahabat, teman-teman kita yang juga mesti kita raih, mesti kita kita ajak. Bukan tugas, dan tugas itu adalah tugas kita bersama. Jadi mempertahankan, mengajak kepada dunia luas tentu menjadi kewajiban kita bersama. Demikian ya. Oke, baik. Ustadz, durasi masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Silakan jika ada materi penutup yang mau disampaikan mengenai karakter insan yang bertakwa. Materi penutup silakan, Tad. Baik, para pemirsa RRI Pro 1 Palembang yang saya cintai, di ujung pertemuan hari ini kita juga sudah dalam masa akhir Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan semangat untuk kita bersama, bahwa tantangan mempertahankan nilai prestasi jenius yang telah kita dapatkan di akhir Ramadan, dalam bulan Ramadan ini amatlah sangat berat kita dapatkan. Tentu juga amat sangat berat juga untuk bisa kita pertahankan nanti di luar Ramadan. Karena itu semangat menjadi hal penting untuk kita semua mempertahankan prestasi tersebut. Yang kedua, tentu kita juga berhadapan dengan rintangan, halangan dan lain-lain. Tapi itu menjadi sunatullah. Semakin banyak rintangan, tentu juga semakin banyak kita akan mencari solusi di dalam menghadapi tantangan rintangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang hamba-hambanya yang senantiasa rindu dengan rintangan, tantangan, dan akhir dari rintangan, tantangan tersebut dia tetap menjadi orang baik, mempertahankan kebaikannya dan selalu rindu dengan orang-orang, teman-teman, lingkungan yang baik bagi dirinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk para pendengar kita tadi ya. Para pendengar yang sudah berpartisipasi, yang sudah bertanya aktif mengenai karakter insan bertakwa, yang udah telepon, yang udah WhatsApp, dan yang juga sudah isi live chat kolom komentar kita di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Ustadz Haji Ahmad Soleh SPDI yang sudah membersamai, memberikan materi luar biasa sekali hari ini terkait karakter insan yang bertakwa. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersua kembali dengan topik-topik lain tadi ya. Di lain kesempatan insya Allah kita akan bersua kembali di Pro 1 RRI Palembang. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dulu kebersamaan kita di obrolan Ramadan edisi 14 Maret 2026 atau bertepatan dengan 14 Ramadan 1400, maksud kami 24 Ramadan 1447 Hijriah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan obrolan Ramadan, tambah ilmu agama, tambah husuk beribadah. Obrolan Ramadan, Harmoni Ramadan. Harmoni Ramadan RRI.